Jadi teman-teman yang mendapatkan kode L inilah peserta yang lulus ya. Kalau misalkan di sini hanya ada PR2, ini artinya kita belum lulus teman-teman. Kabar gembira untuk kita semuanya bahwasanya saat ini sudah mulai pengumuman kelulusan P3K 2023. Teman-teman pendaftar P3K guru maupun juga P3K non guru sudah bisa melihat pengumuman hasil seleksi CASN 2023 khususnya untuk seleksi P3K 2023. Setelah kita melihat hasil rekapitulasi perolehan nilai kita dan juga perankingan, maka nanti data akan termigrasikan ke akun SSCASN kita, sekaligus nanti akan dimunculkan yaitu lokasi penempatan kita itu berada pada instansi atau mungkin juga di sekolah yang mana. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu contoh daerah yang sudah mulai diumumkan untuk kelulusannya, berisi daftar nama peserta yang lulus dan juga lokasi penempatannya. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang penempatannya ini di sekolah induk ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, tentunya di sini kita selalu memantau di sscsnbkn.go.id yang merupakan link resmi pendaftaran dan juga pengumuman kelulusan P3K 2023. Dan di sini kita sudah mulai bisa mengecek secara berkala dengan cara login ke akun SSCASN masing-masing. Bagi teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum diumumkan kelulusannya, ini bersabar saja dan dipantau secara berkala, nanti akan segera diumumkan teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwasannya terdapat 3 penyebab ya belum pengumuman atau pengumuman tidak serentak. Yang pertama itu adalah kesiapan data masing-masing instansi nggak sama. Kemudian ada beberapa instansi yang menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan dan ini akan berpotensi untuk pengumumannya juga akan molor teman-teman. Kemudian yang ketiga untuk P3K guru, ini tentunya saat ini Kemdikbudristek itu masih dalam rangka rapat koordinasi ya, nanti sampai di tanggal 9 dan selanjutnya masih juga pengolahan nilai hasil seleksi. Namun baru saja rilis informasi terbaru ya dari BKN bahwasannya di sini disampaikan dalam media sosialnya yaitu untuk update pengumuman hasil seleksi P3K ini silahkan teman-teman cek berkala ya di pengumuman instansi masing-masing, yang mana di sini disajikan contoh instansi yang sudah mulai pengumuman yaitu di Pemprov Jatim, kemudian di Pemkab Bungo ya untuk P3K yang tenaga kesehatan. Kemudian juga ada satu lagi instansi yang saat ini sudah mulai mengumumkan hasil seleksinya ini secara final teman-teman, yaitu untuk yang P3K tenaga teknis ya, yaitu di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2023. Dan selanjutnya di sini kita akan coba melihat yaitu untuk pengumuman kelulusan ini kira-kira yang seperti apa. Tentunya nanti akan bisa menjadi acuan ya bagi kita yang mungkin belum diumumkan untuk kelulusannya, sehingga nanti kita bisa bersiap untuk langkah setelah lulus itu seperti apa dan langkah ketika kita nggak lulus itu seperti apa. Dan tentunya yang namanya seleksi itu ada 2 kemungkinan, yang pertama lulus, kemudian yang kedua tidak lulus teman-teman. Tentunya kita juga harus bersiap untuk lulus dan juga kita harus bersiap juga ya ketika kita belum lulus di tahun ini. Kita ambilkan salah satu contoh daerah yang sudah pengumuman kelulusan P3K 2023 yaitu di pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah rilis yaitu pengumuman nomor sekian tentang hasil seleksi kompetensi pada P3K Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan. Nah, yang mana untuk isi dari surat edaran terkait tentang pengumuman kelulusan ini adalah untuk peserta dengan nomor peserta yang tercantum dalam lampiran pengumuman merupakan peserta yang dinyatakan lulus teman-teman. Nah, ini adalah untuk jabatan fungsional tenaga teknis sebagai contohnya. Kemudian untuk rekapitulasi hasil seleksi kompetensi jabatan fungsional tenaga teknis ini juga sudah diberikan yaitu pada link khusus ya, yang nanti teman-teman berada di daerah ini juga akan bisa mengunduh untuk mengetahui apakah kita ini lulus ataukah belum lulus. Sekaligus juga ternyata dari hasil seleksi kita itu nilai kita berapa gitu ya.
Dan selanjutnya teman-teman yang sudah diumumkan di instansinya masing-masing untuk pengumuman kelulusan, ini kita juga bisa melihat pengumuman kelulusan yaitu dengan cara login ke akun SSC ASN kita masing-masing. Nah, selanjutnya ketika teman-teman mengunduh file untuk pengumuman kelulusan, ini akan ada kode-kode yang perlu kita ketahui ya. Yaitu di sini ada kode P, itu artinya kita memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Kemudian kode PR2 itu adalah peserta non ASN pada jenis kebutuhan khusus. Kemudian untuk PR1 itu adalah kebutuhan khusus dari THK2 ya. Kemudian untuk kode L itu adalah peserta yang lulus. Kemudian kode L2 ini adalah peserta yang lulus berdasarkan dari nilai ambang batas atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi. Kemudian kode TL itu adalah peserta yang tidak lulus. Kemudian TH itu peserta yang nggak hadir. Kemudian kode A itu adalah sebagai penanda kode afirmasi. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan pengumuman kelulusan dan login ke akun SSCASN, kita dinyatakan lulus seleksi. Maka di sini dihimbau teman-teman, kalau misalkan di daerah ini yaitu peserta yang dinyatakan lulus seleksi ini diminta yaitu untuk bergabung pada grup WhatsApp yang linknya ini juga sudah diberikan pada surat edaran ya, yaitu di instansi masing-masing. Jadi pada portal pengumuman instansi itu adalah sekaligus ada kelulusan. Kemudian juga teman-teman bisa bergabung ke grup WhatsApp bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan tentunya setelah ini kita melakukan pengisian DRH ya. Nah, tentunya langkah berikutnya setelah kita dinyatakan lulus itu adalah kita itu nanti mengisi DRH. Nah, peserta yang dinyatakan lulus ini nanti lanjut untuk mengisi daftar riwayat hidup atau DRH dan juga menyampaikan kelengkapan dokumen atau pemberkasan ya, yaitu secara elektronik atau paperless melalui akun masing-masing, yaitu di sscsnbkn.go.id. Mulainya kapan? Mulainya nanti tanggal 16 Desember 2023 ya, sampai dengan tanggal 14 Januari 2023. Kemudian untuk kelengkapan dokumen tentunya juga sudah diberikan yaitu pada portal pengumuman instansi masing-masing ya. Dan kemudian terkait tentang lokasi penempatan, ini juga langsung diumumkan ketika sudah diumumkan pengumuman kelulusan P3K 2023. Nah, di sini di bagian lampiran itu ada nomor peserta, kemudian daftar nama kita, selanjutnya jabatan kita, itu jabatan apa. Nah, selanjutnya untuk lokasi penempatan ini langsung diberikan ya, yaitu misalkan saya ini adalah sebagai pengelola sumber daya air. Ini untuk lokasi penempatan itu adalah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan juga Pertanahan ya, yaitu Kabid Sumber Daya Air. Nah, di sini sebagai pelamar umum yaitu jenis formasinya umum, ini adalah lulus. Kemudian untuk formasi khusus ini contoh yang lulus, ini adalah yang seperti ini. Nah, ini contoh untuk pengumuman kelulusan yang teman-teman nanti di setiap daerah di seluruh Indonesia ini bisa mengecek secara berkala di portal pengumuman instansi masing-masing dan juga dengan cara login ke akun SSCASN masing-masing ya. Dan selanjutnya ketika kita cek di rekapitulasi ya, untuk rekapitulasi maka tampilannya adalah yang seperti ini contohnya. Nah, di sini untuk formasi itu hanya ada satu ya. Misalkan untuk formasi hanya ada satu, ini adalah pendidikan sistem informasi, kemudian teknik informatika atau mungkin juga ilmu komputer. Ini adalah ahli pertama administrator database kependudukan. Nah, di sini untuk formasi hanya satu, meskipun untuk jumlah peserta ini cukup banyak, maka di sini yang diambil yang lulus ini juga cuma satu, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan ada kode PR ya, PR itu apa sih? Pelamar prioritas ya. PR2 itu adalah kebutuhan khusus dari tenaga non ASN. Nah, kalau misalkan di sini ada L ya, L itu artinya apa? L itu artinya adalah lulus, teman-teman. Jadi teman-teman yang mendapatkan kode L ini adalah peserta yang lulus ya. Kalau misalkan di sini hanya ada PR2, ini artinya kita belum lulus, teman-teman. Nah, kita belum lulus, namun kita sudah lulus passing grade ya. PR2 ini adalah tenaga non ASN kebutuhan khusus lulus passing grade. Kemudian kalau misalkan PR1 itu adalah tenaga THK2 yaitu dari kebutuhan khusus yang lulus passing grade. Kalau misalkan kita TL itu adalah tidak lulus passing grade, teman-teman. Hal tersebut seperti yang telah tertera di kolom keterangan bahwasanya untuk P itu adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas, PR1 itu peserta XTHK2 pada jenis kebutuhan khusus, kemudian PR2 itu peserta non ASN pada jenis kebutuhan khusus, kemudian peserta L ini adalah peserta yang lulus ya.
kemudian ada L2, kemudian ada L3. Yang jelas entah itu L2 maupun L3, yang jelas di sini kita L itu adalah sudah dinyatakan lulus, teman-teman. Kalau misalkan TL itulah peserta yang tidak lulus, artinya peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas ya. Kemudian TL1 itu peserta dosen yang tidak lulus NAB atau nilai ambang batas untuk subtes. Kemudian TMS itu tidak memenuhi syarat. Kemudian TH atau APS itu adalah peserta yang tidak hadir. Sedangkan kode A itu adalah kode untuk pemberian afirmasi sertifikat ya teman-teman, yaitu afirmasi. Kalau misalkan P3K guru itu afirmasi serdik ya, kalau A itu yaitu 100% nilai kompetensi teknisnya. Oke, demikian silahkan dicek secara berkala ya di akun masing-masing dan di portal resmi instansinya masing-masing.